Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wabil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Masjid Baitul Jihad, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Cocok. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 696 di pada subbab tentang bersedekah dengan baik, meninggalkan dunia dan gemar beriktikaf di masjid, melancarkan perjalanan di atas sirat. Kalau sebelumnya itu dikutip hadis yang kata Al-Wa'ili, hadis ini gharib, tapi gharib isnadnya tapi matannya hasan. Maksudnya kalau bahasa kita mungkin sanadnya gharib, asing, tapi matannya, teks hadisnya baik-baik saja. Ada istilah yang lain, ada hadis itu dhaif tapi maknanya sahih. Nah,
itu ada juga yang begitu. Artinya andaikan diamalkan hadis ini nggak ada masalah karena isinya tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih, kira-kira gitu, atau dengan dalil-dalil yang hasan. Ajarkan sunnahku kepada manusia meskipun mereka tidak menyukainya. Ngajari anak makan pakai tangan kanan, masuk ke kamar kecil kaki kiri, keluar kaki kanan, baca doa bismillah, selesai hamdalah, masuk kamar mandi kamar kecil, Allah berdoa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, keluar mengucap ghufranak atau alhamdulilladzi adhaba 'anil adza wa afani, dan seterusnya. Pokoknya perkara-perkara yang kelihatannya sepele tapi itu merupakan sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang mungkin sebagian orang ada yang dengan senang hati mau diajari, tapi ada juga yang mungkin kesel. Tapi tidak apa-apa, ajarkan saja. Saya masih ingat dulu kalau saya masih kecil, kalau dikasih sesuatu atau minta sesuatu pakai tangan kiri, sama orang tua dibilang boten pareng, ayo asto sing sae, ayo tangan yang baik, tidak boleh tangan yang jelek, tangan yang baik gitu. Itu dulu masih ingat mungkin jenengan ya. Jadi itu dulu orang tua kita dulu. Nah sekarang pun kita harus sama ke anak kita, ke cucu kita, ajari mereka untuk bersikap yang baik sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mengajarkan perkara yang sepele-sepele itu, ini faedahnya diantaranya. Dan jika kamu ingin tidak dihentikan di atas sirat sekejap mata pun sampai kamu masuk surga, maka janganlah kamu mengada-ada sesuatu dalam agama Allah dengan pendapatmu. Maksudnya pendapat yang berdasarkan hawa nafsu ya. Tapi kalau berdasarkan ijtihadnya seorang mujtahid dan berdasar pada ketentuan yang memang sesuai dengan dasar yang benar, maka itu tidak bisa disebut sebagai sesuatu yang mengada-adakan. Karena dianggap sesuatu itu mengada-adakan kalau asalnya tidak ada terus diadakan dan tidak ada dasar hukumnya. Kalau masih ada dasar hukumnya, itu tidak bisa disebut dengan mengada-adakan. Termasuk ketika itu berdasar ijtihad para ulama, apalagi sampai menjadi ijma' ulama. Karena kalau ijtihad seorang mujtahid itu tidak bisa disebut dengan pendapat yang berdasarkan hawa nafsu. Tapi kalau berdasar kejahilan, kebodohan, apalagi kepentingan, itu baru namanya berdasarkan hawa nafsu. Makanya kalau saya termasuk yang sependapat dengan pendapat yang mengatakan kita tidak boleh gegabah mengatakan sesuatu itu bid'ah untuk sesuatu yang para ulama di dalamnya masih terjadi khilaf, beda pendapat. Apalagi khilafiyahnya adalah khilafiyah yang mu'tabarah, khilafiyah yang ulama, masing-masing ulama yang berbeda itu punya argumentasi yang sangat kuat. Nah, sehingga kalau mau kita perdebatkan sampai kiamat kurang 2 hari juga nggak akan selesai, karena masing-masing punya argumentasinya. Nah, bisa dimengerti nggih? Apalagi kalau kita baca pendapat Al-Imam Ahmad Ibnu Taimiyah rahimahullah, di situ beliau mengatakan bahwa yang namanya bid'ah atau sesuatu yang diada-adakan itu adalah sesuatu yang tidak ada dasar syariatnya, kata Ibnu Taimiyah. Nah, berarti kalau masih ada dasar syariatnya berarti bukan bid'ah. Nah, dasar syariat itu secara umum dibagi 2. Ada yang nakli, ada yang akli. Nakli itu sumbernya Quran Sunnah Wahyu. Ya, kalau nakli sumbernya apa? Wahyu, Quran Sunnah itu. Kalau akli sumbernya adalah ijtihad. Akli sumbernya apa? Ijtihad. Di situ ada ijma', ada qiyas, ada istihsan, ada istishab, ada maslahah mursalah, ada saddud dzari'ah, ada syar'u man qablana, ada macam-macam. Nah, jadi kalau masih ada dasar dari situ berarti tidak serta-merta disebut dengan apa? Bid'ah gitu. Sehingga saya sering tanya orang terkait dengan beberapa hal yang ulama masih ada khilaf di dalamnya, saya sering sampaikan hati-hati, jangan gegabah mengatakan itu bid'ah. Bahwa Anda tidak sepakat tidak apa-apa, tapi buru-buru menstempel itu bid'ah dan pelakunya dianggap sebagai ahlul bid'ah, ngerinya nanti itu kembali pada dirinya sendiri. Jadi ngerinya nanti kembali pada dirinya sendiri. Karena ada sekelompok orang itu anti maulid Nabi, tapi pas syekhnya, hari kematian syekhnya diadakan seminar, kajian dan macam-macam. Ya, jadi dia anti haulnya ulama-ulama di Nusantara, tapi
kematian gurunya, syekhnya, diadakan acara seminar beruntun seolah-olah seperti ngehauli juga. Ya, jadi ini hati-hati. Akhirnya apa yang mereka ucapkan kembali pada diri mereka sendiri. Maka hati-hati, hati-hati. Jangan gegabah lah pokoknya. Jangan gegabah. Bahwa tidak sepakat tidak apa-apa, tidak sependapat tidak apa-apa. Tapi jangan gegabah mengatakan sesuatu itu bid'ah dan pelakunya terus kita stempel sebagai ahlul bid'ah. Bahwa bid'ah itu ada, iya, tapi gegabah mengatakan itu bid'ah itu sebuah kesalahan. Sebagaimana salah itu ada, tapi gampang menyalahkan itu bermasalah, gitu nggih. Kayak ketentuan kufur kafir itu ada, tapi gampang mengkafirkan itu bermasalah. Ngoten nggih. Jadi intinya itu aja pesannya itu. Nah, silakan. Ini beda dengan yang menyatakan bahwa ahli neraka itu Bagus. Ketika dikatakan kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin finnar. Hadis itu lanjutannya adalah kullu bid'atin dholalah wa kullu dholalatin. Tidak kembali kepada wa kullu bid'atin. Sehingga para ulama itu kan dalil umum. Dalil khususnya adalah yang dimaksud dengan bid'ah yang dolal itu di neraka adalah bid'ah yang dolal berarti. Bukan bid'ah yang tidak dolal, tapi bid'ah yang dolal. Bid'ah yang dolal itu bid'ah yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, bahkan bertentangan dengan tuntunan syariat. Sambil contoh gini misalnya. Dan ini contoh aja. Ini perkataan Sayyidina Umar. Nanti apa yang saya katakan ini bisa dicek di dalam fikih sunnah Sayyid Sabiq terkait dengan sholat tarawih ya. Terkait dengan sholat tarawih. Saat itu di masa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sholat tarawih itu dimanage sedemikian rupa tiap malam di awal malam 23 rakaat dengan satu imam Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Kita 11 Ustaz ambil diskon 60% berarti ya. Ambil diskon 60%. Tapi saya nggak mau debat soal itu. Yang penting jangan ngebut itu aja. Nah, saya mau sampaikan dulu gini. Ketika Sayyidina Umar melihat kejadian itu, apa komentar beliau dalam riwayat yang ada dalam fikih sunnah itu? Beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadhi. Bid'ah yang bagus ya kayak gini. Kata beliau ini sesuatu hal yang baru yang di masa Nabi belum dilakukan, tapi beliau mengatakan ini bagus, kata beliau. Itulah kenapa Imam Syafi'i itu mengatakan ada istilah bid'ah mahmudah, ada bid'ah madmumah, ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang tercela. Itu Imam Syafi'i yang mengatakan. Nah, sambil contoh yang paling konkret di masa para sahabat. Kalau di masa Nabi oke lah, sebagian mengatakan sunat takririyah macam oke, saya nggak bahas itu. Di masa sahabat yang Nabi tidak pernah terjadi dan sahabat tidak ada yang menentang sama sekali karena mereka punya pandangan seperti Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Contoh adzan 2 kali saat sholat Jumat itu terjadi di masa Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Dan yang paling konkret itu perdebatan tentang pembukuan Al-Qur'an. Jadi dengan monggo lah yang ngaji ulumul Qur'an di pada bab tentang tadwinul Quran, kodifikasi Al-Quran itu monggo dibaca nanti riwayatnya. Bagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu an itu berkata kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu sebagai khalifah saat itu, ya Amirul ya Abu Bakrin monggo, ya khalifah Rasulillah. Beliau Abu Bakar gelarnya bukan Amirul Mukminin ya, karena gelar Amirul Mukminin itu baru di masa Sayyidina Umar. Kalau Abu Bakar gelarnya Khalifatul Rasulillah SAW. Ya Khalifatul Rasulillah, ini para penghafal Quran pada gugur sebagai syahid. Tidak semua muslimin hafal kitab sucinya. Saya khawatir nanti muslimin tidak kenal kepada kitab sucinya. Bagaimana kalau ini kita tulis, kita kodifikasi, kita bukukan maksudnya. Kalau tulisannya sudah ada, tapi pembukuannya belum ada. Terus kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bagaimana mungkin saya melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah Muhammad SAW? Berarti apa? Abu Bakar takut bid'ah ya. Oke, lihat diskusinya nanti kita lihat diskusinya. Terus kemudian berarti Abu Bakar takut berbuat sesuatu yang belum pernah dilakukan di masa Nabi kita Muhammad SAW. Berarti beliau takut bid'ah. Akhirnya apa yang terjadi? Sayyidina Umar ngasih argumentasi. Ini kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan. Walaupun teks Quran sunnahnya nggak ketemu, tapi ini mendesak untuk diwujudkan. Kenapa? Karena
muslimin penghafal Quran banyak yang syahid, sementara tidak semua muslim hafal kitab sucinya. Itu apa Bu namanya Bu? Teks Quran sunnahnya nggak ketemu, tapi ini kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan. Itu kalau bahasa Arabnya apa itu? Kemaslahatan kan maslahah. Teks Quran sunnahnya nggak ketemu berarti apa? Mursalah, terlepas dari Quran sunnah. Itu namanya maslahah mursalah. Sayyidina Umar pakai dalil maslahah mursalah, bukan pakai dalil Quran sunnah enggak. Jadi beliau pakai dalil maslahah mursalah. Ini ada kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan. Teks Quran sunnahnya nggak ketemu, di masa Nabi nggak pernah terjadi. Apa yang terjadi akhirnya? Abu Bakar sependapat. Berarti tidak bid'ah untuk sesuatu yang di masa Nabi tidak pernah terjadi, tapi ada landasan hukum yang lain di luar Quran dan Sunnah yang berdasarkan ijtihad tadi, bahwa ini ada analisa kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan, tapi teks Quran Sunnahnya nggak ketemu. Yaitu tadi kekhawatiran akan muslimin tidak mengenal kitab sucinya kalau nggak dibukukan. Akhirnya Abu Bakar sepakat. Kalau kita baca dalam sejarah di situ, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendatangi kepala sekretaris Nabi kita Muhammad SAW dan menyampaikan usulan itu. Apa jawaban Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu? Saya tidak mungkin melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan di masa Rasulullah Muhammad SAW. Berarti sama, takut bid'ah juga beliau. Takut bid'ah juga Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Akhirnya Abu Bakar menjelaskan, Sayyidina Umar menjelaskan, apa kurang lebih penjelasannya? Ini ada kemaslahatan umum yang mendesak untuk diwujudkan, teks Quran sunnahnya nggak ketemu. Apa kemaslahatan umum ini? Banyaknya muslimin penghafal Quran yang terbunuh sebagai syahid, gugur sebagai syahid, sementara banyak muslimin yang tidak hafal kitab sucinya. Maka kita khawatir mereka tidak mengenal kitab sucinya kalau tidak kita bukukan. Itu maslahah mursalah. Akhirnya Zaid bin Thabit sepakat menyetujui. Berarti ini bukan lagi bid'ah. Kenapa? Karena ada landasan hukumnya, namanya apa? Maslahah mursalah. Nah, terus kemudian akhirnya diforkan ke seluruh pemegang mushaf, termasuk para istri Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi itu punya kurang lebih 50-an lebih sekretaris Nabi itu. Di antara pemegang lembaran Al-Quran itu saat itu adalah para istri Nabi. Sebagian para istri Nabi kita Muhammad SAW dikumpulkan semua pemegang suhuf atau lembaran-lembaran Quran itu sepakat bahwa pertimbangan maslahah mursalah disepakati dan diforkan kepada seluruh sahabat, sepakat semuanya, sehingga derajatnya naik menjadi ijma' sahabat. Nah, namanya apa? Ijma' sahabat. Nah, ijma' itu juga dalil, itu dasar hukum Islam. Nah, begitu jadi ijma' sahabat, terus dibukukanlah Al-Quran sampai sekarang. Yang awal mulanya nggak ada titiknya, nggak ada harokatnya, terus belakangan ada titiknya, ada harokatnya. Jadi hadis itu Bu, sependek yang saya pelajari, yang dimaksud dengan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar itu adalah bid'ah yang dhalalah. Jadi bukan bid'ah yang mahmudah atau bukan bid'ah yang sesuai dengan tuntunan syariat. Karena nanti kalau kita bicara nanti dinamika perkembangan Islam, kita tahu ya, Islam itu nanti berkembang ke wilayah di luar Arab. Ada beberapa wilayah yang terislamkan, terarabkan seperti Mesir. Mesir itu kan aslinya Afrika. Terus kemudian dia menjadi terislamkan, terarabkan. Terus kemudian ada yang terislamkan tapi tidak terarabkan seperti Persia. Sekarang Iran itu dulu terislamkan tapi tidak terarabkan. Sampai sekarang mereka juga tidak terarabkan. Tapi kalau Mesir terislamkan, terarabkan, bahkan bahasa aslinya hilang mereka itu, bahasa Qibti itu hilang itu. Nah, singkat kata singkat cerita, di situ muslimin mulai berhadapan dengan tradisi-tradisi. Nah, tradisi ini kan beberapa tidak pernah terjadi di masa Nabi kita Muhammad SAW. Maka ulama ada kaidahnya, berangkat dari firman Allah di surah Al-A'raf ayat 199 itu, wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Perintahlah dengan 'urf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Apa 'urf itu? Kebaikan yang terkait dengan ruang dan waktu. Kalau usul fikih menyebutnya dengan al-'adah, kebiasaan. Al-'adah muhakkamah, kebiasaan itu bisa jadi landasan hukum asal sesuai dengan syariat. Maka al-'adah itu dibagi dua, ada al-'adah as-salihah, ada al-'adah al-fasidah. Ada tradisi yang sesuai dengan syariat, ada tradisi yang bertentangan dengan syariat. Yang sesuai dipakai, yang tidak sesuai
ditinggalkan. Itu dalam Islam. Makanya kalau kita ngaji usul fikih, insya Allah sih kita tidak akan jadi orang yang gampang menyalahkan orang lain, insya Allah. Nah, cuman kan kadang sebagian kita ini tidak dewasa dalam mensikapi perbedaan, sehingga kadang, mohon maaf, gampang sekali ngasih stempel yang buruk kepada saudaranya sesama muslim. Saya ulang ya, tidak sepakat tidak apa-apa, tapi jangan buru-buru ngasih stempel. Ngerti nggih? Stempel yang nggak bagus maksudnya gitu. Diskusinya panjang sih, butuh 5 SKS kira-kira. Lanjut. Kita itu kemarin ya, jadi nggak usah saya ulang. Anda udah, insya Allah kemarin udah saya jelaskan. Sekarang kita masuk di bab baru ini, bersedekah dengan baik. Bersedekah dengan baik ini maksudnya bagaimana? Pertama, niatnya harus ikhlas tentunya karena Allah. Yang kedua, yang diberikan itu paling nggak baik, tidak harus yang paling baik. Islam tidak menuntut yang paling baik untuk dikeluarkan, tapi cukup yang baik. Kalau mau yang lebih baik silahkan. Contoh. Ibu mau zakatul fitri pakai beras. Kan ada orang yang bilang kita zakatnya pakai beras yang kita makan. Sependek yang saya tahu sih nggak gitu ya konsepnya ya. Tapi dengan beras yang baik yang saya tahu. Kalau mau ngasih yang lebih baik silakan. Karena gini, maaf, di antara ibu-ibu kan ada yang udah nggak makan beras kan. Terus pakai apa, Pak? Mau pakai kentang nih, mau pakai buah zakatnya nggak bisa kan, harus putul balat kan. Oke. Atau beberapa ibu-ibu makannya sudah bukan lagi beras putih tapi beras merah atau beras hitam sebagian. Tidak semua fakir miskin mau beras hitam kan? Yang mau kan perkutut kalau beras hitam itu. Artinya nggak semua orang siap menerima beras kita kalau kita paksakan berinfak dengan beras yang sesuai yang kita makan. Makanya kata-kata dengan beras yang kita makan itu tolong dicek kembali deh fikihnya apa betul begitu, karena yang saya tahu adalah beras yang baik, makanan pokok satu negeri yang baik. Artinya kalau misalnya ibu selama ini makannya dengan beras-beras yang mahal itu, ibu keluarkan dengan beras sekelas Rojo Lele atau Pandan Wangi yang sekiranya sudah bagus, itu sudah bagus. Yang nggak boleh itu adalah kita bisa keluarkan zakat dengan kualitas beras yang bagus, tapi dengan sengaja beli yang jelek. Nah, itu yang nggak boleh itu. Kita bisa keluarkan yang bagus, tapi sengaja keluarin yang jelek. Nah, itu yang nggak boleh. Kayak kurban juga sama. Ada kelas super yang harganya sekian juta kambing maksudnya ya. Atau ada yang kelas A, kelas B, kelas C misalnya. Ibu kuat beli kelas yang super, tapi ibu sengaja keluarkan yang kelas yang bagus tapi yang masih A lah, yang masih A kan yang masih bagus lah. Yang masih bagus itu A lah misalnya itu. Kita keluarkan yang kelas A yang masih bagus. Maka itu sudah cukup. Tidak harus yang super tadi itu. Berarti ada kelebihan uang karena kita keluarkan yang kelas sedang tadi, yang kelas bagus yang bukan yang paling bagus. Tidak apa-apa, sisanya kan bisa disedekahkan kepada fuqara masakin. Tidak harus. Tapi kalau Anda mau keluarkan yang super juga bagus, silahkan, tidak ada masalah. Cuman syariat itu menuntut yang bagus, bukan yang paling bagus. Kalau mau yang paling bagus, lebih bagus gitu loh kira-kira. Bisa dipahami ya? Mana dalilnya Ustadz? Itu loh. Di awal juz 4 itu di surah apa itu? Ali Imran kalau saya nggak salah ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan pernah mencapai kebaikan yang sempurna hingga kalian mendermakan apa yang kalian cintai. Bukan yang paling yang kalian cintai, bukan yang paling, tapi yang kalian cintai. Itu yang paling itu di situ. Nggih, Ali Imran nggih. Iya, monggo baca terjemahannya. Iya. Allah cukupkan dengan yang kamu cintai, bukan yang paling kamu cintai, karena itu sudah cukup. Kalau kita mau lebih bagus lagi, bagus, tidak ada masalah, silahkan. Kalau mau yang lebih bagus lagi, bisa dipahami ya? Nah, terus cara menyampaikannya juga baik, karena ada orang itu niatnya mungkin ikhlas, insya Allah ya. Terus kemudian yang dia keluarkan baik juga, insya Allah. Tapi cara menyampaikannya nggak baik.
Misalnya Pak Ustadz, mohon maaf, disampaikan disertai dengan penghinaan misalnya. Penghinaan ini bisa dengan kata-kata atau dengan perbuatan. Kalau dengan kata-kata misalnya, nih dasar miskin loh, naudzubillah ya, itu dengan penghinaan. Atau dengan sikap yang menghinakan, itu maksudnya tidak baik. Saya pernah tahu, kalau ini saya nonton di berita, ada orang bagi-bagi zakat di daerah Probolinggo kalau nggak salah itu. Per orang saat itu sekian puluh tahun yang lalu kejadiannya, per orang itu dapat 39.000 kalau nggak salah itu, per orang, satu orang miskin. Itu orang rebutan untuk dapat itu, yang mati 21 orang. Dibagi-baginya cuma 39.000, yang mati selekor. Nah, itu gak bener katanya. Terus saya pernah tahu sendiri juga. Tapi kan alhamdulillah udah nggak terjadi lagi. Mudah-mudahan karena dia berbaginya lebih terhormat ya, lebih menghormati ke fakir miskin. Atau sudah nggak berbagi lagi, saya nggak tahu. Dulu ada di Harapan Indah itu, di dekat rumah saya sih sebenarnya. Cuma saya nggak kenal orangnya, karena dia Harapan Indah depan ya. Itu dulu kalau saya mau kuliah subuh, kan berangkatnya sebelum subuh itu di pinggir-pinggir jalan itu sudah banyak fuqara masakin ngantri tidur di jalan, nunggu dia mau bagi-bagi, nggak tahu zakat apa sedekah apa, saya nggak paham itu. Dan itu sering dulu itu, sering. Saya itu miris sama diri saya, ya Allah jangan gini. Yang mau mengundang fakir miskin dengan cara seperti ini. Jadi di depan rumahnya sampai sepanjang jalan itu kanan kiri itu banyak orang-orang fakir miskin yang sampai tidur pinggir jalan. Demi supaya dapat antrian pertama, bobi yang nggak kepaham, untuk dapat bagian kupon atau bantuan, saya nggak paham itu. Dan itu sering itu dulu. Karena alhamdulillah nggak pernah saya lihat lagi, nggak tahu apa sudah berubah caranya atau malah sudah nggak pernah bantu lagi sekarang, saya nggak tahu, wallahu a'lam bishawab. Nah itu terjadi. Kita jangan begitu. Kalau berbagi dengan cara yang memuliakan fuqara masakin, atau terutama anak-anak yatim kalau kita undang itu muliakan. Karena jangan sampai kita masuk dalam ayat kalla balla tukrimunal yatim. Jangan begitu, kamu itu tidak memuliakan anak-anak yatim. Maka kalau kita datangkan mereka, datangkan dengan cara yang baik, ya, dilayani dengan cara yang baik. Jadi jangan karena mentang-mentang mereka adalah anak-anak yatim atau orang-orang miskin, lantas kita perlakukan dengan cara yang tidak terhormat. Walaupun jangan berlebihan juga. Kalau berlebihan nanti mereka juga bingung mereka itu. Ikut juga mereka itu. Ya, jadi disambut dengan cara yang sewajarnya dan sepatutnya dengan prinsip memuliakan. Sesuai dengan kadar mereka. Karena orang, mohon maaf, kalau orang tidak terbiasa terus dimuliakan secara berlebihan juga bingung juga, kikuk juga itu, malah bingung dan karu-karuan itu. Dimuliakan sesuai dengan standar pemuliaan yang sewajarnya untuk mereka, itu seperti itu. Terus kemudian meninggalkan dunia dan gemar beriktikaf di masjid, melancarkan perjalanan di atas sirat. Meninggalkan dunia ini harus saya terangkan ya. Sebenarnya Islam itu tidak mengajarkan kita untuk anti terhadap dunia. Karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Cuman lebih tepatnya Islam itu mengajarkan kepada kita untuk menjaga jarak terhadap dunia agar kita tidak tertipu oleh dunia. Kita diperintah oleh Islam untuk menguasai dunia dan bukan dikuasai oleh dunia. Itu aja sih sebenarnya. Makanya kan dalam Islam ada syariat sholat, supaya kita ini menjaga jarak dengan dunia. Tidak di tengah-tengah kita kerja dengan aktivitas duniawi itu, tiba-tiba masuk waktu sholat, seolah-olah Allah bilang ayo ingat akhirat, jangan lupa. Nah, di tengah-tengah kita bekerja, tiba-tiba kita ingatkan dengan sholat. Atau dalam aktivitas tahun ada masa di mana selama 1 bulan kita menjaga jarak dengan dunia di siang hari dengan cara berpuasa. 10 hari terakhir kita beriktikaf sebagian kita. Itu namanya kita berlatih menjaga jarak dengan dunia. Supaya kita tidak terlena dengan dunia, supaya kita tidak tertipu oleh dunia. Bisa dimengerti ya? Nah, mungkin saya pernah buat satu analogi gini ya. Konsep tentang bahwa dunia itu menipu, bahwa dunia itu seperti bangkai dan macam-macam itu kan hakikat dunia yang diajarkan dalam Islam ya, hakikat dunia. Itu disampaikan supaya kita tidak tertipu oleh dunia. Terus bagaimana konsep
kita ini menjadi mulia melalui dunia yang kita miliki dan macam-macam, itu akan sulit dipahami oleh orang-orang yang tidak mengerti hakikat dunia. Supaya kita mengerti hakikat dunia, kita harus membuat jarak dengan dunia itu. Saya sering membuat contoh ini, kalau bosan ya bilang cut, nanti saya buat contoh yang lain. Tanpa bermaksud menghina ya. Anak-anak kecil, remaja atau orang dewasa yang dari kecil memang lahir di Bantar Gebang, itu kalau berada di sana mereka pakai masker atau enggak? Tutup hidung apa enggak mereka itu? Enggak. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa dengan aroma di situ. Karena mereka dari kecil di situ, lahir di situ, besar di situ, jadi ya mereka enggak ngerti hakikat aroma sampah itu, mereka enggak ngerti. Kenapa? Karena mereka intim di sana. Kalau kita ke sana langsung pakai masker double 3 itu, pakai minyak kayu putih juga itu, pokoknya atau pakai minyak wangi yang anu. Kenapa? Karena kita ada jarak antara kita dengan sampah itu. Kalau mereka tidak ada jarak. Baik. Coba anak-anak kecil yang lahir di situ, yang sekarang usianya udah SMP misalnya gitu ya, atau SMA, dicomot 10 orang deh. 10 orang kita comot, kita ajak ke hotel bintang 5. Kita training mereka, kita latih mereka selama habit itu 6 minggu biasanya. Anggap 40 hari gitu ya. Selama 40 hari kita training mereka di hotel bintang 5 dengan wangian yang semerbak itu. Setelah 40 hari lebih misalnya, kita suruh balik dia ke situ. Apa yang terjadi kira-kira? Pegang hidung nggak kira-kira? Pegang hidung. Kenapa? Mereka sudah menjaga jarak. Nah sama, sholat itu, zakat itu, saum itu, i'tikaf itu kita dilatih oleh Allah untuk menjaga jarak. Supaya kita ngerti busuknya dunia. Kalau tidak kita manfaatkan, maka kita akan terjebak dalam busuknya dunia itu. Supaya kita ada jarak, supaya kita ngerti hakikatnya itu. Tapi saya ulang, Islam tidak mengajarkan kita anti dunia. Saya ulang, tidak. Kenapa? Karena tidak ada perjalanan menuju ke akhirat kecuali melalui dunia. Tinggal bagaimana kita menguasainya dan bukan dikuasai olehnya. Bagaimana kita menggenggamnya dan bukan kita digenggam olehnya. Bisa dimengerti ya Bu ya? Nah, itu diantara hal yang patut untuk kita pahami. Nah, itu semua tadi amalan tadi itu insya Allah meringankan, memudahkan kita dalam melintasi sirat. Abu Nuaim rahimahullah meriwayatkan dengan sanadnya dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau bersabda, yang artinya barang siapa bersedekah dengan baik, maka dia akan dapat melintasi sirat. Dan barang siapa memenuhi kebutuhan seorang janda, maka Allah akan memberi ganti pada Allah akan memberikan ganti pada harta peninggalannya. Kata Abu Nuaim, hadis ini gharib dari Muhammad dan hanya diriwayatkan oleh Sulaiman, seorang diri dari Musa. Tapi terlepas dari apakah ini gharib atau gharib itu asing, bukan dhaif ya. Tidak semua hadis yang gharib itu dhaif, walaupun kebanyakan kalau gharib dhaif. Tetap disampaikan karena jumhur ulama itu tetap mau menggunakan hadis yang dhaif, kalaupun ini dhaif ya, selama tidak bertentangan dengan yang sahih dan selama tidak pada masalah halal haram. Jadi ini tidak dipersoalkan Imam Al-Qurtubi, karena memang jumhur ulama, mayoritas ulama masih mau menggunakan hadis yang dhaif selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih dan selama bukan masalah halal dan haram. Apalagi dalam mazhab Syafi'i itu hadis dhaif dipakai yu'mal lil fadail, bisa dipakai untuk masalah fadilah-fadilah amal. Terlepas dari itu ya, tapi maknanya kurang lebih begini ini. Jadi orang yang bersedekah dengan sedekah yang baik, termasuk juga memenuhi kebutuhan seorang janda. Kalau sedekah sudah saya bahas tadi, sekarang memenuhi kebutuhan seorang janda. Di sini tentu yang tidak menimbulkan fitnah maksudnya ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah untuk menimbulkan fitnah, yang dapat menimbulkan fitnah maksud saya, tentu itu tidak dibenarkan. Nah, umumnya janda itu punya anak, anaknya namanya apa? Yatim. Umumnya janda itu punya anak, anaknya apa? Yatim. Nah, jadi kalau si bapak tadi tulus membantu, itu nggak akan tebang pilih. Jadi yang dipilih semua, mau janda tua, janda muda, semuanya dibantu. Jadi bukan dipilih yang muda-muda saja dengan tujuan yang potensial menimbulkan apa tadi? Fitnah. Dan akan lebih baik kalau membantunya itu dipersaksikan supaya tidak menimbulkan fitnah.
Kalau saya pribadi itu kan dulu ada yang biasa nyupirin saya itu ya. Nah itu otomatis udah meninggal, istrinya kan otomatis janda. Itu ketika ada bantuan dengan izin Allah yang diamanahkan melalui saya, itu saya biasanya minta istri saya yang menyampaikan. Jadi bukan saya yang menyampaikan itu, supaya tidak menimbulkan apa tadi? Fitnah. Itu seperti itu. Jadi yang menyampaikan istri saya, bukan saya. Jadi itu supaya tidak terjadi fitnah. Jadi dipersaksikan itu namanya. Terus kemudian akan diberi ganti, saya kira semua sedekah akan diganti oleh Allah dengan kelipatan 10, 100, 700 bahkan hingga tak berhingga. Dan Abul Qasim Al-Khatali menceritakan dari Abu Amr Utsman ibn Sa'id Al-Antaqi, dari Ali bin Haytham, dari Ibrahim ibn Bashar, dia berkata, telah menceritakan kepada kami seorang syekh yang dipanggil dengan nama panggilan Abu Ja'far. Dia berkata, saya pernah bermimpi seakan-akan saya berdiri di beberapa jembatan neraka jahanam. Saya lihat di sana suatu kengerian yang besar. Maka saya berpikir dalam hati bagaimana cara melewati jembatan ini. Tiba-tiba ada orang berkata di belakangku, hai hamba Allah, letakkan barang bawaanmu dan berangkatlah. Saya bertanya, apa barang bawaanku? Dia berkata, tinggalkan dunia dan menyeberanglah. Al-Khatali juga menceritakan dari Abu Bakar Khalifah, Al-Haris ibn Khalifah, dari Amr ibn Jarir, dari Ismail ibn Abi Khalid. Sebelum imam ini saya mau terangkan dulu ya, yang tadi ya, meninggalkan dunia. Saya ulang ya, bukan anti dunia. Ada beberapa syariat dalam Islam itu di mana kita disyariatkan untuk melepaskan. Saya ulang ya, ada beberapa syariat dalam Islam itu di mana kita disyariatkan untuk melepaskan. Di antaranya zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah, hadiah. Bisa dimengerti nggih? Nah, itu di antara bentuk syariat melepaskan. Bayar utang itu syariat melepaskan itu. Jadi atau membayar kewajiban-kewajiban yang lain seperti bayar IPL. Ya, itu termasuk apa? Syariat melepaskan. Ada beberapa hikmah. Yang pertama, kata para ulama, kita ini nanti akan berpisah dengan raga kita ini. Kita yang roh itu nanti akan pisah dengan raga kita, bahkan akan terpisah dengan keluarga kita di dunia ini. Dalam proses sakaratul maut, kematian itu, kita akan terpisah dengan harta kita, kekuasaan kita, jabatan kita, dan macam-macam. Kalau hati kita sudah terbiasa melepaskan dalam bentuk tadi, sedekah, hadiah, hibah, zakat, bayar utang, dan macam-macam, maka harapannya pas hari kematian itu, karena kita sudah terlatih melepaskan, kita juga akan dengan ridho melepaskan badan kita untuk ruh kita lanjut ke alam berikutnya. Sehingga kita diseru dengan seruan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Semoga kita termasuk yang itu, amin insyaallah. Terus tadi dikatakan lepaskan bebanmu dan berjalan menyeberanglah. Ternyata suruh melepaskan dunia. Saya teringat, dan insya Allah masih ada mungkin di IG itu videonya tentang orang Afrika menangkap monyet pakai botol. Saya pernah nonton videonya saya. Jadi orang Afrika itu kalau mau nangkap monyet itu pakai botol. Botol itu dimasuki kacang di dalamnya. Botol dimasukin kacang. Botolnya gede juga sih, dimasukin kacang. Botol beling itu dimasukin kacang, terus botol itu dikubur di gundukan tanah. Jadi ada gundukan tanah gitu, dilobangi, dikuburlah itu botol itu, sehingga kemudian si monyet itu tahu kalau di dalam botol itu ada kacang, maka dia mengambil merogoh. Begitu kacang itu bisa diambil, kan mau dikeluarin itu, tangannya nggak bisa keluar. Tadinya bisa masuk, tapi nggak bisa keluar. Kenapa? Karena dia menggenggam kacang itu. Sebenarnya dia bisa lepas dari botol itu sebenarnya, asal dia mau melepas kacang itu. Tapi dia nggak mau ngelepas, ini terus.
Akhirnya ditangkaplah dia oleh orang-orang Afrika itu. Jadi andai kan dia mau melepas dunia itu ke masjid, musola, majelis taklim dan lain-lain, sebenarnya lancar hidupnya di akhirat nanti dia. Cuma karena dia nggak pernah melepas, alias polid pakai dal, nah, udah akhirnya. Maka bersyukurlah pada Allah bagi siapapun di antara kita yang punya kesadaran untuk melepas dunia itu, tentu dengan kaidah ilmu ya, bukan melepas seluruhnya dalam pengertian yang ngawur itu enggak, tapi dalam pengertian yang dengan dasar ilmu yang benar. Intinya bersyukurlah pada Allah bagi siapapun yang punya kesadaran untuk melepas pada hal yang memang harus dilepas terkait dengan ketentuan yang memang sepatutnya untuk kita lepas. Dalam bentuk tadi zakat, infak, sedekah, hadiah, hibah, wakaf, bayar utang dan lain-lain. Nah, orang yang genggam nggak mau bayar utang itu resiko nanti itu ketangkep malaikat juru adab, naudzubillah min syarri dzalik. Namanya lepaskan. Kalau dilepaskan insya Allah selamat. Nah, cuman membuat orang mengerti seperti ini kan sulit kalau dia tidak pernah membuat jarak dengan dunia itu. Karena mereka tidak mengerti hakikat dunia itu. Nah, makanya Quran kan nyindir banyak orang yang bersikap pelit itu mengira bahwa pelit itu baik bagi mereka. Padahal itu buruk bagi mereka. Justru kalau kita mau lepaskan untuk kebaikan, itu justru itulah yang baik. Allahu Akbar. Al-Khattali juga menceritakan dari Abu Bakar Khalifah Al-Haris Ibn Khalifah, dari Amr ibn Jarir, dari Ismail ibn Abu Khalid, dari Qais ibn Abi Hazim, dia berkata, saya pernah mendengar Abu Darda radhiyallahu anhu berkata kepada anaknya, hai anakku, janganlah kamu tinggal selain di masjid, karena masjid adalah rumah orang-orang bertakwa. Saya telah mendengar sabda Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa berumahkan masjid, maka Allah menjamin akan memberinya ketenangan, rahmat, dan bisa melintasi sirat. Walaupun riwayat ini lemah ya, tapi kemungkinan ini maknanya sahih. Kenapa? Karena tadi saya katakan jumhur ulama tidak mempersoalkan untuk hadis yang dhaif terkait selama tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, selama bukan masalah halal haram, apalagi dalam mazhab Syafi'i itu yu'mal lil fadhail. Karena kalau kita bicara hadis dhaif itu masih ada kemungkinan itu adalah hadis, beda sama hadis palsu. Saya katakan bahwa hadis ini membenarkan mimpi yang kami sebutkan tadi, karena barang siapa tinggal di masjid dan menjadikannya rumah, dia akan berpaling dari dunia dan penduduknya dan menghadap ke akhirat serta berupaya untuk memperolehnya. Nah, pertanyaannya, menjadikan masjid sebagai rumah itu bagaimana? Saya mau tanya sekarang. Yang bersabda itu kan Rasulullah Muhammad SAW dan para sahabatnya. Nabi dan para sahabatnya ini ahli masjid nggak? Ahli masjid. Tapi pulang juga nggak? Ya pulang lah. Cuman hatinya terpaut dengan masjid, seneng di masjid gitu loh. Jadi bahkan digambarkan Nabi baru keluar ke masjid aja sudah berpikir kapan kembali ke masjid. Jadi orang yang bertakwa itu betah berlama-lama di masjid untuk beribadah kepada Allah. Kalau bukan karena ada kewajiban yang lain dalam bentuk anak, istri, mencari nafkah, barangkali akan tetap di masjid, kira-kira gitu. Ya, saking betahnya di masjid untuk beribadah kepada Allah. Jadi bukan mencari wifi gratis, bukan. Tapi Allahu Akbar. Jadi itu nggih. Ya, maksudnya situ. Jadi bukan berarti terus mendekam di masjid tidak keluar sama. Malah Sayyidina Umar pernah marah kan ketika ada sekelompok anak muda yang hanya di masjid terus. Kata Sayyidina Umar, dia berkata, "Lah terus makan mereka dari mana?" Dari saudaranya yang membantu mereka makan. Kata Sayyidina Umar, yang bagus bukan mereka, yang lebih bagus adalah yang memberi nafkah mereka, saudaranya. Sebelum masuk ke masjid dipukul semua orang itu, suruh keluar untuk, karena perintahnya dalam Al-Quran itu adalah begitu kita selesai sholat di masjid, kita disuruh bertebaran. Gitu, artinya disuruh berusaha. Ya tadi, karena bagaimanapun juga masing-masing kita memang punya kewajiban. Kecuali kerjaannya merebut masjid gitu. Ya memang kerjaannya kan ngapel masjid dan macam-macam. Tapi ada masa di mana kita beritikaf seperti 10 hari, 20 hari atau beberapa hari, itu sah-sah saja, tidak ada masalah. Itu pun yang saya baca ya. Saya baca dari sifat i'tikafnya Nabi kita Muhammad SAW.
Itu Nabi ternyata selama 10 atau 20 hari menjelang wafat 20 hari beliau itikaf di masjid itu bukan Nabi tidak keluar sama sekali. Nabi keluar tapi pulangnya nggak ke rumah, pulangnya ke masjid. Jadi beliau dikunjungi oleh istrinya, kadang nganter istrinya pulang sampai pagar, kadang sampai rumah tapi pulang lagi, jenguk orang sakit, mendamaikan orang yang bertikai, itu Nabi. Jadi kalau misalnya ada yang saya tahu di sini itu kemarin yang aktif itikaf itu suaminya Bu Uska itu. Mana orang gak ada? Pak siapa suaminya Bu Uska itu? Nah, ya itu beliau full di sini itikaf kemarin itu sama bapak yang sholat di belakang itu, Pak siapa itu nah, itu juga full itikaf di ya biasanya. Ya itu tidak ada masalah kan, ambil jeda waktu. Ya yang kesini istrinya yang menjenguk. Nah, kalau misalnya terpaksa keluar tidak apa-apa, tapi harus segera pulangnya itu ke masjid, bukan pulang ke rumah. Makanya ada ayat mengatakan wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan sampai terjadi persetubuhan atau senggama di dalam masjid. Ya, jadi saya pas bahas ayat ini ada yang ngomong, emang kepikir ya Ustadz ya orang di masjid hubungan badan itu. Kalau sampean mungkin nggak kepikir ya sama makan yang ngolong-ngol saya bilang gitu. Kalau orang Arab makannya kambing saya bilang gitu. Beda lah saya bilang gitu. Nah, jadi itu ya saya kira ya wallahu a'lam bishawab. 3 tempat penting di akhirat. Kalau itikaf perempuan gimana Ustaz? Bagus. Iktikaf perempuan. Secara hukum perempuan boleh beritikaf selama memang ada tempat yang bisa menjaga kehormatan mereka dan tidak terjadi fitnah. Dasarnya mana Ustadz? Ibu kalau baca riwayat tentang sifat iktikafnya Nabi dan para sahabatnya, itu beliau itu ketika iktikaf ditemani oleh istrinya secara bergantian. Kalau Nabi kan karena beliau tidak satu, jadi yang nemani bergantian. Nah, beberapa sahabat juga begitu bergantian. Nah, jadi tidak full memang. Nah, sependek yang saya baca, para istri Nabi itu baru full iktikafnya sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau sudah menghadap kepada Allah, iktikafnya full. Itu yang saya tahu. Nah, kalau begitu misalnya ibu ya mau beritikaf di sini misalnya, boleh ambil part time gitu, tidak ada masalah. Sebagaimana para istri Nabi beritikaf menemani suaminya dan para sahabat juga istrinya menemani suaminya, tidak harus full 24 jam maksudnya. Atau ibu bisa full asalkan masjid itu memberikan tempat yang bisa menjaga kehormatan si ibu itu. Dulu saya pernah tahu di Perumnas 3 itu ada Masjid Baitur Rahman namanya kalau nggak salah, itu menyediakan ruang memang untuk ibu-ibu iktikaf full gitu. Yang saya tahu sehingga saya pernah ada. Tapi tidak semua masjid mengadakan sih yang full untuk perempuan ya. Nah, kalau sekiranya ada silakan, tidak ada masalah. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi para istri Nabi melakukan itu secara tidak penuh ketika beliau masih sugeng ya, masih ada. Tapi ketika beliau sudah menghadap kepada Allah, baru beliau ini para istri Nabi full dalam beritikaf. Namun ya tadi harus dipastikan memang ada tempat untuk itu. Kalau tidak ada, ya jangan berarti. Kalau kita itikafnya cuma malam aja, pagi enggak, boleh enggak? Secara hukum boleh, tidak ada masalah. Kan enggak wajib juga kan? Nah, cuman memang itikaf kita batal karena kita udah keluar. Kalau kaidah fikihnya malah yutraku kullu la yutraku kullu. Kalau kita tidak bisa kerjakan semuanya, jangan tinggalkan semua. Jadi saya katakan kenapa kok tidak wajib? Karena pada masa itu di Masjid Nabawi pun tidak seluruh sahabat i'tikaf. Ibu tahu nggak sababul wurud kenapa Nabi dan para sahabat dibuat lupa kapan malam Qadar turun? Kalau kita baca sababul wurud hadisnya apa? Ketika itu kan Allah memberitahukan kapan malam Qadar. Gara-gara diberitahu maka masjid pada malam itu full sehingga sistem sosial mati, pasar tutup, angkot tidak beroperasi misalnya gitu ya, angkutan umum nggak beroperasi, jual jasa tutup, yang bikin kue nastar juga tutup, pokoknya tutup semua kumpul di masjid. Nah rupanya Allah tidak mau begitu. Allah mau walaupun bulan Ramadan, walaupun itu bulan-bulan di mana iktikaf disyariatkan, itu Allah tetap maunya sistem sosial itu tetap berjalan. Allah maunya pasar tetap buka. Allah maunya orang yang jual jasa tetap seperti biasa. Orang yang terima pesanan nastar tetap pesan, apalagi yang jahitan ya itu tetap silakan jalan. Allah maunya tetap begitu.
Karena ternyata memang malam Qadar itu masjid bukan satu-satunya tempat. Kita bisa mendapatkan itu di luar masjid juga. Sebagaimana di masa Nabi para sahabat kan tidak semuanya tumplek-blek iktikaf penuh 10 hari atau 20 hari itu. Kalau Nabi mencontohkannya full, itu pun beliau kadang masih keluar sesuai dengan kebutuhannya, tapi pulangnya ke masjid. Kalau Nabi kan memang teladan, jadi beliau harus seperti itu, kira-kira gitu. Kalau untuk kita kan tidak harus seperti itu. Maka kaidahnya adalah ma la yutraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau kita tidak bisa mengerjakan semua, paling enggak sebagiannya. Saya pribadi sampai detik ini termasuk yang enggak bisa sempurna sampai detik ini. Saya seringnya malam. Kenapa? Karena saya masih beberapa jamaah menghendaki masih ada kajian. Dan itu saya memilih untuk tetap mengadakan kajian. Nah, sehingga saya belum bisa full saya harus akui. Kalau dalam hati pengen sebenarnya full, tapi yang dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Full yang dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Jangan cuma minta full saja. Karena dulu pernah ada seseorang itu yang munajat sama Allah gini, ya Allah, saya ini pengen rezeki itu datang sendiri, terus enak dengan mudah bisa beribadah di masjid. Akhirnya masuk penjara dia. Begitu masuk penjara, loh ya Allah kok saya masuk penjara gimana? Kata ya dalam cerita itu nggak tahu siapa yang ngomong, ya kan ini jawabannya bahwa kamu minta rezeki datang sendiri kan, kamu ada jadwal makan datang sendiri katanya. Terus kemudian kamu ibadah di masjid gampang, tapi dalam penjara. Makanya semoga kita diberi kemauan dan kemampuan oleh Allah untuk beriktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan secara full bersama dengan pasangan kita dan keluarga kita, tapi dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Nah, contohnya apa? Iktikaf di Masjidil Haram atau iktikaf di Masjid Nabawi misalnya. Sing enak-enak lah. Allah. Sebentar. Iktikaf mana? Cuman? Yang tadi kan cerita tentang iktikafnya yang di bulan Ramadan. Iktikaf bukan di Oh, ya ini sekarang Ibu udah bisa ini bisa deh. Iya, sudah bisa. Iya, sudah. Berniat iktikaf. Ada beberapa masjid, saya pernah tahu masjid. Saya kan dulu nyantri di Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Itu di masjid kami itu ada tulisan besar, Nawaitul i'tikafa sunnatan lillahi ta'ala. Jadi kami para santri begitu baca itu tergerak hati niat untuk i'tikaf di masjid. Ya, ini termasuk gini, kita ngaji ini bisa niat i'tikaf. Jadi berdiam lama di masjid itu ya i'tikaf namanya. Ya, i'tikaf itu kan berdiam lama untuk beribadah kepada Allah di masjid, termasuk ngaji ini. Kalau ngurumpi nggak masuk ya. Ya bisa Bu, bisa. Kalau itu masuk. Kalau itu masuk. Mudah-mudahan masuk dalam situ. Mudah-mudahan. Ya ibu ngaji begini sudah menjaga jarak dengan dunia kan? Jam segini nanya ngapain biasanya? Ya. Ibu sudah menjaga jarak dari kasur. Ibu sudah menjaga jarak dari kopi. Ibu sudah menjaga jarak dari drakor. Ibu sudah menjaga jarak dari mall. Nah, ini Ibu milih untuk hadir di majelis ilmu ini sudah menjaga jarak insya Allah. Allahu Akbar. Nggih, monggo. Nggih. Nggih. Bagus. Ada orang panen beras, panen padi. Panen padi. Ternyata hasilnya kurang bagus. Terus intinya yang bersangkutan boten kerso makan kan, nggak mau makan. Sementara tahu jenengan bahwa di luar sana banyak orang yang membutuhkan. Dibagian boleh nggak boleh, tidak ada masalah. Karena itu bukan berniat membagian yang buruk, bukan. Tapi pertimbangannya daripada mubadir, sementara di luar sana banyak orang yang membutuhkan, mending saya kasih ke orang. Sama gini loh Bu, jenengan punya koleksi baju bekas yang masih bagus, punya koleksi tas bekas yang masih bagus.
tidak bermaksud memberikan yang jelek, cuman kalau ditumpuk di rumah kan mubadir khawatirnya. Nah, daripada sementara pas memang ada donasi baju bekas yang layak pakai, nah, terus di samping mungkin kita tetap memberikan yang baru, tapi kita juga sisipkan yang bekas tadi, siapa tahu masih bermanfaat, maka itu insya Allah tidak termasuk yang buruk dalam pengertian yang itu. Apalagi memang yang kita berikan sesuatu yang mereka cari. Ada orang keliling kampung itu biasanya cari beras karak. Nah, beras karak itu beras yang sudah dikeringkan untuk pakan ternak. Bahkan ada orang keliling-keliling itu cari roti yang sudah berjamur. Nah, saya pernah tahu itu, ternyata itu untuk pakan bebek. Jadi kalau kita kasih roti yang sudah berjamur, dia malah seneng. Kenapa? Memang itu yang dia cari untuk pakan ternak dia gitu. Nah, jadi ada orang-orang tertentu yang memang dia mencari itu, bukan mencari yang baru memang. Nah, yang begini-begini nggak ada masalah. Jadi dalam konteks yang Ibu contohkan tadi itu insya Allah nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu gini loh. Kita itu ketika mau ngeluarin sedekah dengan sengaja memilih beras yang jelek. Itu yang tidak boleh. Padahal kita punya kemampuan memberikan yang baik. Bahkan kita bisa memberikan yang paling baik. Tapi yang paling baik kita tidak diharuskan. Yang baik sudah cukup. Nah, ini kan konteksnya Ibu bukan sengaja membeli beras yang jelek, tapi ini panen memang sedang kurang bagus. Sehingga daripada kita buang, mubadir gak karuan, sementara banyak orang yang memang masih mau insya Allah, ya sudah kita berikan ke orang lain, tidak ada masalah. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Yang saya tahu itu pokoknya kalau kita dengan sengaja secara mental itu ngeluarin yang jelek gitu, padahal kita mampu memberikan yang baik. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Oh iya, jadi kita keluarkan yang bagus plus sama yang itu sebagai bonusnya. Wah, iya bagus juga. Kayak itu loh Bu, donasi baju bekas, kita berikan yang baru juga sesuai dengan kemampuan kita keluarkan yang pantas, tapi kita beri juga yang mungkin yang sudah lama tapi masih layak pakai gitu. Kalau istri saya itu kadang gini ya, kadang gini ada makanan yang nggak kemakan, khawatirnya segera expired, terus apa namanya itu ya habis masa ya terus apa namanya ya itulah itu. Terus kemudian ya, kalau mau ngasih ke orang langsung kadang khawatir gimana, terus sama istri kan dibungkus yang rapi yang bagus sama istri saya itu, terus ditaruh di atas bak sampah yang di depan rumah. Jadi bukan bak sampah yang kotor itu kan, saya di rumah itu punya bak sampah yang plastik itu, taruh di atas itu. Ya kalau mau dibuang silahkan, mau diambil juga silahkan. Ternyata beberapa kali itu hilang terus sampai ketahuan sama istri saya orangnya itu. Terus, oh bapak mau? Iya Neng mau, anak-anak juga. Mohon maaf Pak, ini insya Allah sih masih bagus. Cuman saya mau ngasih ke orang, saya takut itu. Nah, ternyata masih ada yang mau juga itu. Termasuk pakaian-pakaian kadang itu. Jadi pakaian udah cuci, udah bersih, masih itu dibungkus, taruh tempat sampah. Tapi tempat sampah yang itu ya, kadang langsung hilang itu, langsung hilang, ada yang mau itu. Karena mau ngasih langsung kadang malu. Kalau itu bukan berniat kita memberi yang jelek, bukan. Tapi karena di rumah wis numpuk, ini kalau dibuang langsung takutnya malah mubadir. Siapa tahu ada yang mau taruh di situ. Ternyata masih banyak yang mau itu, alhamdulillah. Ya, di samping insya Allah kita juga dengan sengaja memberikan yang masih bagus. Itu seperti itu. Saya kira ngeten nggih Bu Anita. Yang bagus kita keluarkan, yang itu juga kita keluarkan. Wallahu a'lam bishawab. Kok enggak bagus berasnya kenapa, Bu? Soalnya kalau saya setidak bagus-bagusnya kalau beras baru itu enak biasanya. Enggak, soal gini, biasanya kalau beras baru kan enak. Cuman saya pernah tahu di daerah Cabang Bungin itu ada orang panen berasnya merah bukan karena beras merah, salah pupuk. Jadi salah pupuk berpengaruh pada warna beras, kayak tayangan gitu. Kayak tayangan itu apa? Kayak berkarat gitu loh. Merah. Terus pembeli enggak ada yang mau beli. Jadi tengkulak enggak ada yang mau beli. Kalaupun beli dengan harga yang sangat murah, akhirnya mereka ambil keputusan dimakan sendiri oleh mereka sendiri itu. Saya termasuk yang pernah diberi itu, ya enak juga sih saya makan karena kalau beras baru itu enak itu. Kalau beras baru itu beda kalau beras yang lama itu kan.
Apalagi udah pakai pengawet dan macam-macam. Udah di bleaching itu, Mas. Monggo silakan yang mau tanya lagi. Sampai jam berapa, Bu?